warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahratul Aini, NIM D1B12019. Nah, di sini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas NIM saya. Nah, saya dari kelas 05 atau kelas B alih jenjang Universitas Negara Makassar. Tugas video saya ini adalah mata kuliah kimia klinik. Nah, apa sih kimia klinik itu? Kimia klinik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang segala jenis-jenis zat yang terdapat dalam spesimen seperti urin, darah, dahak, feses, dan sperma, baik dalam keadaan normal maupun abnormal untuk menunjang diagnosis suatu penyakit. Nah, tujuan dari mata kuliah ini sendiri adalah mahasiswa dapat mengetahui metode atau cara analisis berbagai spesimen seperti urin, dahak, sperma, darah untuk menunjang diagnosis penyakit itu sendiri. Nah, salah satu pemeriksaan yang dilakukan di bidang ini adalah pemeriksaan spesimen dahak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang spesimen dahak itu sendiri. Sputum atau dahak adalah lendir atau materi yang dibawa oleh paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukan, dimuntahkan, atau bahkan ditelan. Nah, pemeriksaan sputum ini penting dilakukan untuk mendiagnosis etiologi berbagai penyakit dalam sistem pernapasan. Dalam pemeriksaan spesimen sputum ini, kualitas suatu sputum sangat diperlukan. Nah, bagaimana sih mendapatkan kualitas sputum yang baik agar diagnosisnya tepat? Untuk memperoleh kualitas sputum yang baik, maka petugas kesehatan harus memberikan penjelasan tentang pentingnya pemeriksaan sputum, baik pemeriksaan sputum pertama maupun pemeriksaan sputum ulang. Nah, memberi penjelasan tentang batuk yang benar untuk mendapatkan sputum yang dibatukan dari bagian dalam paru-paru setelah bernapas. Kemudian selanjutnya kriteria sputum itu sendiri. Nah, setelah menerima sampel sputum atau dahak ini, maka didapatkan 5 kriteria kondisi sputum, diantaranya yang pertama purulen, di mana kondisi sputum ini kental dan lengket. Yang kedua mukopurulen, di mana kondisi sputum ini kental berwarna kuning kehijauan. Kemudian yang ketiga mukoid, di mana kondisi sputum ini kental dan berlendir. Kemudian yang keempat hemoptisis, di mana kondisi sputum ini bercampur dengan darah. Dan yang kelima saliva atau lendir atau dahak ini berupa air liur. Berdasarkan kriteria yang tadi saya jelaskan, adapun kriteria yang baik dari sputum itu sendiri yaitu yang pertama purulen, di mana kondisi sputum itu lengket. Kemudian yang kedua mukopurulen, di mana kondisi sputum itu berwarna kuning kehijauan. Dan yang ketiga di mana mukoid, yaitu kondisi sputum yang berlendir. Serta volume dari sputum itu mencapai 3-5 mili. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sputum. Nah, sputum atau dahak ini memang penting dan dibutuhkan di dalam tenggorokan, di mana gunanya untuk melembabkan, membantu pernapasan, serta menyaring benda asing atau bakteri yang masuk melalui tenggorokan. Tetapi terkadang produksi sputum atau dahak ini meningkat di dalam tenggorokan, sehingga kondisi inilah yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam tenggorokan itu sendiri. Jika produksi dahak atau sputum ini meningkat atau terlalu banyak, maka dahak ini akan menempel pada bagian tenggorokan, sehingga tenggorokan selalu berdahak walaupun tidak di dalam keadaan sedang flu. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu peradangan di saluran pernapasan. Mengapa? Karena bisa jadi sputum atau dahak yang dihasilkan itu merupakan kumpulan dari zat atau cairan yang berasal dari peradangan. Dengan kata lain, produksi dahak akan meningkat karena diakibatkan saluran pernapasan yang mengalami peradangan. Nah, faktor yang kedua yaitu nyeri pada lambung. Nah, nyeri pada lambung ini akibat naiknya asam lambung. Produksi asam lambung yang berlebihan ini bisa jadi menjadi pemicu meningkatnya sputum atau dahak. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu tenggorokan terkena infeksi atau alergi terhadap zat-zat asing yang menghirup hal-hal tertentu seperti debu, parfum, asap, dan lain-lain, dan itu dapat meningkatkan produksi sputum. Faktor yang keempat yaitu tubuh kekurangan cairan. Nah, tenggorokan ini harus selalu berada dalam keadaan lembab. Jadi, jika tubuh mengalami kekurangan cairan, maka produksi sputum ini akan ditingkatkan agar tenggorokan tetap lembab. Cara pengumpulan dahak atau sputum. Nah, ada 3
pagi, yaitu dahak yang dikeluarkan dan dikumpulkan pada saat bangun pagi. Kemudian yang ketiga, dahak sewaktu. Nah, dahak ini adalah dahak yang dikeluarkan dan dikumpulkan semasa waktu kunjungan. Untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, disarankan pemeriksaannya menggunakan dahak pagi atau dahak semalam yang volumenya sekitar 3-5 mili. Selanjutnya yaitu persiapan tindakan. Nah, ini dilakukan untuk melakukan persiapan sebelum tindakan pengambilan sampel sputum atau dahak, yang diantaranya yang pertama mencuci tangan dengan bersih menggunakan air. Kemudian yang kedua mempersiapkan wadah atau pot yang ideal, di mana pot ini berkisar ukurannya 3,5 cm dan transparan. Kemudian pot ini bertutup ulir minimal 3 ulir. Kemudian pot ini kuat dan tidak mudah bocor. Kemudian yang ketiga, pemberian label tentang identitas pasien dengan jelas pada dinding pot atau wadah, di mana terdiri atas nama pasien, jenis kelamin pasien, umur pasien, alamat pasien, dan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Cara pengambilan dahak. Nah, ada pun langkah-langkahnya, yaitu diantaranya yang pertama, berkumur-kumur dengan air sebelum mengeluarkan dahak. Kemudian bagi yang menggunakan gigi palsu diharap untuk dilepas dulu sebelum mengeluarkan dahak. Kemudian menarik nafas dalam-dalam sebanyak 2-3 kali. Kemudian batukan dengan kuat sehingga dahak keluar. Kemudian tampung dahak di wadah atau pot yang telah disediakan. Kemudian bersihkan bagian mulut wadah atau pot. Baru kemudian ditutup rapat dan pastikan yang ditampung itu adalah dahak dan bukan air liur. Bagi pasien yang sulit dalam mengeluarkan dahak secara batuk dengan menggunakan metode pengeluaran dahak, maka dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan induksi sputum, di mana ini dilakukan dengan menginduksi batuk dengan uap hangat steril dari cairan salin hipertonik 3%-5%. Tapi dahak yang dihasilkan dari proses ini cukup cair sehingga harus ditandai bahwa dahak ini melalui proses induksi sputum. Kemudian yang kedua yaitu bronchoscopy, di mana proses ini membutuhkan atau menggunakan alat khusus, yaitu alat visualisasi yang dimasukkan ke dalam pernapasan pasien. Pemeriksaan laboratorium sputum yang terdiri dari 2, yaitu uji makroskopik dan uji mikroskopik, di mana uji makroskopik ini terdiri dari warna, bau, volume, serta konsistensi dari sputum. Yang pertama, volume, di mana pada dasarnya orang yang sehat itu tidak akan mengeluarkan sputum atau dahak. Nah, kalaupun ada, dahaknya hanya sedikit sekali sehingga tidak dapat diukur. Nah, volume sputum itu dipengaruhi oleh penyakit yang diderita dan stadium dari penyakit itu. Yang kedua yaitu bau. Nah, syarat pemeriksaan sputum harus diuji dalam keadaan segar, karena sputum yang dibiarkan tinggal dalam beberapa hari maka dia akan menjadi busuk, dan itu akan mempengaruhi hasil dari tes sputum ini. Kemudian yang ketiga yaitu warna. Nah, warna sputum ini berbeda-beda tergantung stadium dari penyakitnya. Misalnya warna abu-abu. Nah, ini berarti penyakit pus dan sel epitel. Kemudian jika sputumnya berwarna merah, maka ini berarti terjadi perdarahan segar. Kemudian jika sputumnya berwarna merah kecoklatan, maka ini pertanda permulaan pneumonia lobalis. Kemudian yang keempat, konsistensi dari sputum itu. Nah, ciri-ciri ini juga dipengaruhi oleh stadium dari penyakitnya. Misalnya jika sputumnya ini konsistensinya serius, maka ini berarti edema, pulmonum, asma, dan penyakit lainnya. Dan juga seperti jika sputumnya purulen, maka di penyakitnya itu adalah abses dan bronkitis stadium akhir dan penyakit lainnya. Kemudian uji mikroskopi yang terdiri dari 2 uji, yaitu dengan menggunakan sediaan natif dan sediaan kulasan, di mana sediaan natif ini yaitu dengan cara pilihlah bagian dari sputum yang mengandung unsur-unsur, kemudian taruhlah di atas objek dan tutuplah dengan kaca penutup.
Kemudian gunakan objektif 10 kali dan 40 kali untuk pemeriksaan ini, dan periksakan yang pertama leukosit dan eritrosit, kemudian yang kedua sel-sel yang mengandung pigmen seperti sel besar, sel-sel yang berisi karbon berbutir-butir, kemudian serat elastik, kemudian uliran Kazarman, kemudian kristal-kristal, fungi, dan sel epitel. Kemudian yang kedua, sediaan pulasan. Nah, sediaan pulasan ini yang dipakai adalah pulasan gram dan pulasan terhadap kuman tahan asam. Nah, jenis-jenis pemeriksaan dari sputum ini sendiri yaitu diantaranya pewarnaan gram, di mana pemeriksaan ini dengan pewarnaan gram yang tepat yang dapat memberikan informasi tentang jenis mikroorganisme untuk menegakkan diagnosis yang presumatif atau tepat. Kemudian yang kedua dengan menggunakan kultur sputum, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi organisme spesifik guna menegakkan diagnosis definitif. Kemudian yang ketiga, sensitivitas, di mana pemeriksaan ini berfungsi sebagai pedoman terapi antibiotik dengan mengidentifikasi antibiotik yang mencegah pertumbuhan organisme yang terdapat dalam sputum. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan BTA atau basil tahan asam. Pemeriksaan ini digunakan untuk menentukan adanya Mycobacterium tuberculosis yang telah dilakukan pewarnaan bakteri tidak mengalami perubahan warna oleh alkohol asam. Kemudian yang kelima yaitu dengan pemeriksaan sitologi, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya keganasan atau karsinoma pada paru-paru. Kemudian yang keenam adalah pemeriksaan gen expert, di mana pemeriksaan ini adalah suatu alat uji untuk menggunakan cartridge berdasarkan NAAT atau Nucleic Acid Amplification Test secara otomatis untuk mendeteksi kasus TB dan resistensi rifampicin dan memberikan hasil dalam waktu kurang lebih dari 2 jam. Penyimpanan dan pengawetan sampel. Nah, semua spesimen harus dikirim ke laboratorium setelah diambil atau dilakukan pengambilan. Kemudian jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka dapat disimpan pada lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius dan itu tidak lebih dari 1 malam. Nah, jika penundaan pemeriksaan ini lebih dari 3 hari, maka dapat dilakukan dengan pengawetan dengan cara pencampuran larutan 1% cetyl pyridinum klorid atau CPC dan 2% larutan sodium klorid. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sputum atau dahak ini yaitu tuberkulosis atau dikenal dengan TB. Nah, diagnosis dari penyakit ini yaitu apabila pasien yang memeriksa itu diduga menderita penyakit TB, maka akan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pengobatan dari penyakit TB ini sendiri yaitu dengan pemberian obat antituberkulosis seperti rifampicin, iosinacid, methambutol dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam jangka waktu minimal 6 bulan pengobatan. Kemudian faktor pencetus dari penyakit TB ini sendiri yaitu diakibatkan karena bakteri yang melalui udara akibat dari sambutan air liur baik dari batuk maupun bersin pengidap penyakit TB ini. Nah, keluhan yang biasa terjadi pada penyakit TB ini yaitu batuk berdahak selama 2-3 minggu. Kemudian dahak bercampur dengan darah, batuk darah, sesak nafas dan nyeri dada. Pemeriksaan TBC ini dilakukan dengan memeriksa sputum dengan pemeriksaan BTA atau basil tahan asam, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah sputum dari pasien tersebut mengandung bakteri penyebab tuberkulosis atau tidak. Baiklah, itulah materi tentang sputum yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kesempatan untuk menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.